Saya pas ngeliat undangan cakep banget. Kenapa? Masya Allah, saya punya teman dapat kunci surga. Alhamdulillah, Miftahul Jannah, kunci surga. Ini kunci surga udah dipegang sama Ustaz Lili Hambali. Ya alhamdulillah. Hari ini kita lihat akad nikah. Kenapa? Karena yang namanya pernikahan adalah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para anbiya dan rasul menjalankan akad nikah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah, beliau berumah tangga, beliau orang-orang kafir mengatakan Muhammad bukan utusan Allah, Muhammad bukan utusan Tuhan. Kenapa? Karena beliau nikah dan punya anak. Kenapa orang kafir saat itu mengatakan demikian? Karena mohon maaf, pendeta, pemuka agama mereka saat itu tidak ada yang nikah tapi kawin doyan. Tapi kawin, tapi gak nikah dia. Ya, tapi Islam tidak demikian, hadirin. Ya, makanya ditegur oleh Allah dalam firman-Nya, ya, bahwa sesungguhnya aku telah mengutus Nabi sebelum kau ya Rasul, dan mereka melakukan akdun nikah. Alhamdulillah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang namanya pernikahan dulu, ketika saya mau nikah, Pak Ustaz, saya ditonton oleh saya punya guru Al-Habib Ahmad bin Jindan bin Salim bin Ahmad bin Nawfal bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Dia bilang apa? Ustaz Zayadi, antum mau buat nikah itu nisbuddin, setengah daripada agama. Nyari setengahnya di mana? Perkuat dan tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok pernikahan merupakan hal ibadah? Merupakan nisbuddin, karena memang pernikahan apapun yang sudah kita lakukan setelah akad nikah mendapatkan nilai ibadah. Alhamdulillah. Nanti ini Bang Willy sama Pojana, ya, dari pandang-pandangan dapat pahala, betul nggak? Suami memandang istri, istri memandang suami, apalagi mandangnya pakai pantun, betul? Kata Bang Willy, neng kursi antik kursi goyang, dibikin dari kayu jati. Eneng yang cantik yang abang sayang, abang mencintai eneng sehidup semati. Alhamdulillah. Dia pernah rayu loh, rayu Bang Willy itu. Oh, Bang Willy pantunnya banyak Pak Ustaz. Ya, oh ini alhamdulillah. Kalau kata orang Sunda bilang makan kince duren, makan nasi orang Jakarta. Si Jana kince Bang Lili keren, sangat serasi dipandang mata. Alhamdulillah. Nah, jadi saling merayu boleh. Bahkan dalam suatu kitab dikatakan kalau suami istri beliau saling bercanda, saling merayu, nadhara alaihi nazratar rahmah, maka Allah akan memandang pasangan suami tersebut dengan pandangan kasih sayangnya Allah. Alhamdulillah. Lihat baginda Rasul. Baginda Rasul tuh paling manja sama istrinya. Beliau kalau pulang berdakwah capek lelah, berbaring tidur, palanya berada di paha istrinya Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah bermanja juga dengan suaminya baginda Rasul sambil megang-megang mengulas-ulus rambutnya. Ibu begitu nggak sama lakinya, Bu? Bu begitu nggak, Bu? Nah, kadang-kadang laki pulang lelah, emang lo aja capek, gue juga capek, tahu? Disempalin aja lakinya dengan dia. Betul, Bu. Tapi enggak di sini kagak, di sini mah kagak. Insya orang sana kagak ada, entah di rumah. Nah, ini saling kasih sayang Rasulullah sangat indah. Beliau selalu memanjakan istrinya, selalu membajukan suaminya. Dia sering bersenda gurau, sering bercanda, sering curhat dan lain sebagainya. Dan satu yang dicontohkan oleh Rasulullah apa? Ketika ada permasalahan, Rasulullah tidak nimpalin, hadirin. Dalam rumah tangga, bapak hadirin sekalian, kadang-kadang ada permasalahan. Makanya saya punya guru almarhum al-mafullah rahmatul abrar, Kiai Haji Ahmad Umar Manap, beliau sering ingatin tuh, kita berumah tangga mohon maaf seperti orang naikin bendera merah putih. Pernah sekolah kan dulu ya? Pernah kan kita upacara bendera? Itu ketika bendera naik ke atas, itu yang satu narik keras, yang satu lembek, ngeringanin, ya kan? Baru bendera naik ke atas. Coba dua-duanya, yang satu narik, yang satu ngebentuk, kira-kira naik gak benderanya, Bu? Naik kagak? Jidat kita kejedut tiang, betul?
Artinya dalam rumah tangga ada permasalahan udah pasti, namanya ujian. Tapi bagaimana menyelesaikan masalah itu yang penting. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ajarkan kalau suami lagi dalam keadaan marah kok janah ngalah, diam. Ya betul. Kalau bisa kok janah gak usah marah lagi. Mandi yang rapi, yang cakep pakai minyak wangi, yang bersihnya wasrot. Panggili lagi pulang kerja capek lelah lagi marah, diam aja, goyang aja depan lakinya. Boleh nggak? Hai sayangku, hari ini aku cantik bagai bidadari di hatimu. Kan begitu? Boleh nggak bu? Nyanyi depan laki kita, boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Kalau depan laki kita usahkan nyanyi. Betul? Kata Bang Billy, lo kenapa sih nih keserupan? Kamu lagi kenapa? Lagi mau dimanja. Betul nggak? Billy kan jadi marah. Kenapa? Ada nih kita ke kamar. Betul? Tuh, lihat Rasulullah tuh ngajarin apa? Kalau bermasalah, apalagi mohon maaf udah punya anak, jangan bertengkar di depan anak, itu secara psikologis. Secara kejiwaan, kalau kita orang tua berantem depan anak, yang tertekan di batin anaknya saudara. Makanya Rasulullah ajarin tuh, kalau ada permasalahan suami istri, jangan di depan anak, tapi lanjutkan di kamar. Berantem tuh di kamar. Kalau udah di kamar, apa iya berantem? Ternyata Rasulullah indah, kinayahnya luar biasa, halus ucapannya, tapi maknanya luar biasa. Alhamdulillah. Dan yang terakhir gak panjang-panjang, ya, ikan sepet, ikan gabus, ikan patin dan siripnya lebar, makin cepat, makin bagus. Kenapa? Karena pengantin udah gak sabar, pengen buru-buru masuk ke kamar, ngapain ganti baju gerah. Betul? Hadirin yang terakhir, kalau masih punya orang tua, ya, khojana, carilah keberkahan dari orang tua kita. Ya, karena saya memang tahadus bin nikmah, Ustaz, ngalamin keberkahan orang tua itu luar biasa. Walaupun kita sudah berumah tangga, memang setelah ajak akdun nikah itu ada penyerahan. Makanya dalam hadis Nabi, akhastumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Engkau bilang anak-anakmu, istri-istrimu itu karena amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, maka datangi istrimu, pergauli istrimu dengan kalimat Allah. Artinya jangan lupa malam-malam baca doa, sebelum perang baca doa, baca Oh, saat ini udah hafal dia. Malam pertama ntar baca Yasin, terus Yasin baca Al-Qari'ah, terus baca Waqi'ah, baca Tabarok, terus baca Ar-Rahman. Ini keburu pules. Ya, tapi cukup doa yang singkat. Bismillah awal wal akhir angking jadi. Buah semangke, buah kedong-dongan, buah semangke, ya. Buah semangke, buah kelengkeng, buah kelapa dibelah-belah. Habis menikah masuk ke pangkeng, jangan lupa baca bismillah. Ya biar pangkeng paham, orang Betawi pangkeng ya. Itu kamar. Nah hadirin, ini saja yang terpenting. Ayo, ketika sudah berumah tangga, orang tua tetap jangan kita lupakan. Ya walaupun orang tua janda sudah menyerahkan kepada Lili, karena memang Sayyidina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikahkan putri kesayangannya Sayyidatuna Fatimah, beliau langsung mengatakan kepada Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Setelah akad nikah, Rasulullah mengatakan, ya Ali, Sayyidatuna Fatimah putri kesayangan saya, Sayyidatuna Fatimah buah hati saya, Sayyidatuna Fatimah kasih kecintaan saya didik dari kecil sampai besar dengan penuh cinta dan kasih sayang. Saat ini setelah kau nikahkan ya Ali, setelah kau pinang beliau, kuserahkan Sayyidatuna Fatimah putri kesayanganmu kepadamu hai Ali. Kutitipkan kepadamu, cintai dia sebagaimana aku mencintainya, kasih sayangi dia sebagaimana aku menyayanginya hai Ali. Itulah kataan baginda Nabi Muhammad, mengamanahkan kepada suaminya agar mendidik anaknya seperti mendidik dia kepada anak kandungnya sendiri. Subhanallah. Ya, nanti ini amanah sudah baik. Nanti andai kata anaknya tidak sholat atau membuka sebagainya, itu tidak bukan tanggung jawab orang tua, tapi tanggung jawab Ustaz Lili Hambali. Tapi saya yakin insya Allah beliau paham
Beliau teman saya bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun saya bergaul dengan beliau dari masih muda, masih remaja. Ya, mudah-mudahan itu semuanya bisa menjadikan hikmah buat kita semuanya. Hadirin, ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Ibu-ibu udah pada perutnya udah pada keroncongan takutnya. Ustaz, ikan sepet, ikan gabus, dia berenang di air tawar, makin cepat, makin bagus. Bagaimana tenang dengan ceramah Ustaz kalau perut udah pada lapar gitu. Ya, ini saja. Selanjutnya kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Ya, kita doakan. Ya, mudah-mudahan kedua mempelai Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, rumah tangga